Welcome to Toilet Talk. Jadi Toilet Talk ini tempatnya kalian untuk curhat-curhat ya, urusan apapun. Mau itu masalah relationship, mau itu masalah keluarga, mau itu masalah hidup kalian. Kalian boleh sharing-sharing. Mau nanya pendapat juga boleh. Nanti subscribe aja channelnya atau DM ke saya ya. Oke, nah sekarang kasus pertama yang akan kita bahas adalah ini ceritanya ada satu cewek umur 25 punya pacar umur 25 juga. Nah, si ceweknya ini merasa umur 25 itu adalah umur yang sudah cukup untuk menikah. Terus dia ngajakin cowoknya nikah. Cowoknya nolak. Why? Karena ternyata dulu gara-gara masalah ada perbedaan usia, itu cowoknya ternyata baru selesai kuliah. Nah, selama ini dia pegawai kontrak. Si cowoknya merasa finansialnya belum stable. Dia maunya adalah memastikan dulu kontraknya diperpanjang atau dia bisa jadi pegawai tetap. Ceweknya mulai bertanya-tanya, gimana kalau misalnya kontraknya nggak diperpanjang? Atau gimana kalau misalnya dia nggak dapat kerjaan tetap? Fresh graduate cuy, susah loh sekarang cari kerja. Orang yang experience aja, udah punya pengalaman aja, susah cari kerja, apalagi fresh graduate gitu loh. Nah, jadi ceweknya ini takut, mau nunggu berapa lama gitu. Terus dia ultimatum pacarnya, Januari tahun depan sudah minimal harus tunangan ya. Wow. Sekarang dia galau, apakah mau nungguin pacarnya atau mau putus, cari yang baru. Nah, oke, kita coba bedah perlahan-lahan ya. Yang sangat disayangkan itu untuk beberapa komunitas itu umur masih menjadi patokan buat menikah. Misalnya nih, saya sudah hampir kepala 3, terus belum nikah juga. Terus sementara teman-teman saya, circle saya semuanya sudah pada nikah, sudah gendong anak malahan. Terus para tetua saya kepo, nanya mulu, kapan kamu mau nikah? Kapan kamu bawa pacar pulang? Nah, ini sedikit perlu diklarifikasi, itu kadang-kadang para tetua nanya seperti itu. Oke lah, mereka mungkin memang kepo, tapi nggak selalu harus dianggap negatif ya. Itu juga salah satu cara mereka untuk perhatian sama kita. Mereka juga cemas sama anak-anaknya, sama para keponakannya, sama cucu-cucunya tersayang. Nanti ke depannya, kalau misalnya mereka hidup sendirian terus nanti kalau sudah tua gimana? Siapa yang jagain? Siapa yang temenin? Itu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang mereka bertanya seperti itu adalah karena mereka perhatian sama kita. Oke, memang kadang-kadang karena mereka kepo. Tapi ya perlu dilurusin ya, itu juga adalah cara mereka perhatian buat kita, sama kita. Oke, sekarang balik lagi ke kasus yang tadi. Nah, umur 25 itu dijadikan patokan sama si cewek ini adalah umur yang sudah cukup buat nikah. Kalau generasi yang dulu mungkin boleh punya patokan, umur 20 bahkan sudah mulai agak telat nih buat nikah buat cewek ya. Kenapa? Karena cewek itu dulu itu tuh adalah kebanyakan ibu rumah tangga. Mereka di rumah ngurus anak, ngurus rumah, jagain rumah, terus si suami yang keluar kerja sendirian. Nah, tapi generasi kita yang sekarang itu banyak yang sudah jadi wanita karir. Kita bisa mandiri, kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Kita punya kesibukan kita sendiri. Jadi banyak sebenarnya cewek-cewek di umur sekarang ini, yang di generasi sekarang ini yang umurnya 30 itu masih belum nikah. Dan tidak berpikiran kalau misalnya itu telat buat nikah. Kecuali nanti ya, mungkin ketika misalnya kita sudah mulai hampir menginjak kepala 4, terus baru mulai berpikir, sudah mau kepala 4 nih, kok belum nikah juga. Terus memikirkannya adalah bukan cuma masalah umur, bukan cuma masalah momok sosial, tapi lebih ke kesehatan. Ketika cewek-cewek mungkin di umur 40 itu mulai sulit buat hamil, punya resiko besar untuk melahirkan. Nah, kalau misalnya berpikirannya seperti itu, dengan alasan-alasan kesehatan seperti itu make sense, itu masuk akal. Itu berpikir untuk, kayaknya sudah perlu buru-buru nikah nih, itu nggak masalah, karena memang toh umur 40 sebenarnya sudah cukup umur untuk perempuan untuk menikah dari alasan kesehatan. Oke, tapi tidak dengan alasan udah mau kepala 3 nih, teman-teman udah pada nikah, udah punya
udah pada punya anak, terus kita mau buru-buru nikah, itu jangan ya. Karena itu alasan yang salah untuk kalian memulai satu hubungan rumah tangga. Dimana ketika kalian memulai dengan alasan yang salah, itu pondasi rumah tangga kalian itu tidak akan kuat. Oke. Nah, terbalik dengan para wanita, cowok-cowok itu mikirnya umur 30 adalah umur yang baru standar untuk memikirkan aku mau settle down atau enggak ya. Karena mereka maunya adalah kejar karir dulu. Mereka berpikir kalau misalnya mereka masih muda, masih punya tenaga, masih punya waktu, itu mereka enggak berusaha sebisa mereka, sekuat mereka, semampu mereka untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, untuk menabung sebesar-besarnya, itu nanti kedepannya ketika mereka sudah tua, itu mereka akan menyesal. Terus kita sebagai cewek-ceweknya, apakah kita akan langsung menilai mereka sebagai individu yang egois, terus menjudge mereka, terus marah-marah, ngambek-ngambek, terus bilang, aduh mas, kamu toh piye, kok kamu nggak mikirin aku, nggak mikirin lo umurku udah berapa sekarang ini. Eits, jangan salah, sebenarnya mereka nggak bisa dibilang egois juga. Kenapa? Karena sebagian alasan dari mereka kenapa mengejar karir dulu itu adalah untuk memastikan ketika kita beneran sudah menikah dengan mereka nanti di kedepannya itu kita nggak hidup susah. Pengeluaran sekarang itu luar biasa loh dalam rumah tangga. Menikah itu pengeluaran kalian bukan hanya ketika hari H kalian menikah ya. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengeluaran kedepannya. Ketika kalian sudah punya anak, punya baby aja itu pengeluarannya gede loh. Susu sekarang makin lama makin mahal, popok juga. Belum lagi kalau misalnya sedikit sebentar-sebentar perlu ke rumah sakit. Sebentar-sebentar kalau misalnya babynya demam terus langsung panik, bawa ke rumah sakit, cari dokter. Dokter sekarang nggak murah loh. Nah, terus kalau misalnya sudah mulai gede anaknya, sudah mulai sekolah, SPP sekarang mahal loh, juta-jutaan loh, nggak main-main. Belum lagi kalau misalnya anaknya terus nanti bilangnya, aduh aku stres mama, aku stres papa, daddy, mami, aku perlu liburan. Jangan cuman taunya nyuruh-nyuruh aku belajar terus, ujian, aku juga perlu liburan loh. Nah terus, sekali liburan, berapa? Itu uangnya dari mana? Itu para suami loh. Kenapa? Karena mereka kepala rumah tangga. Oke, mungkin kalian boleh bilang, kalau misalnya suami kesulitan, itu bisa berdua, suami dan istri itu menghidupi keluarga. Pengeluarannya dibayar berdua. Memang bisa. Hanya saja sekarang ini lebih riskan kalau misalnya si suami nggak punya kerjaan tetap, terus nanti malah malu dihidupin sama istri. Dibanding dengan kalau misalnya istri nggak punya pekerjaan tetap, itu masih mending, masih bisa bergantung sama suami. Oke, kalian mungkin bisa bilang, aduh, ngapain sih ngurusin gengsi zaman sekarang? No, itu bukan cuma masalah gengsi. Apalagi kalau misalnya mereka memikirkan muka mereka, gengsi mereka, tapi pada akhirnya juga memikirkan perut kita sebagai para istri. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi saya nggak menilai cowok-cowok yang mau ngejar karir dulu itu adalah sebagai individu-individu yang egois ya. Belum tentu ya. Mereka juga memikirkan bagaimana menghidupi kita ke depannya ketika kita sudah menikah. Jadi sebenarnya itu cara mereka untuk mencintai kita juga. Oke. Nah sekarang balik lagi. Kita kan punya pilihan. Kalau misalnya kamu memang merasa nggak bisa nunggu, kamu masih bisa putus, cari yang baru. Siapa tahu kamu dapat yang baru itu adalah yang finansialnya sudah stabil, atau bahkan dapat yang crazy rich. Bisa loh. Tapi balik lagi, apakah kalian bahagia nantinya? Ketika kalian memutuskan untuk putus terus mencari yang baru, diingat ya, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan kepoin mantan. Mau itu via sosial media, mau itu tanya-tanya ke circle pertemanan kalian, jangan lagi kepoin mantan. Karena itu adalah awal-awal dari bibit-bibit perceraian. Karena pada akhirnya kalian akan membanding-bandingkan suami kalian dengan mantan kalian. So, balik lagi ya, guys, girls, kalian nanti menikahnya, itu alasannya kenapa kalian harus pikirkan baik-baik. Pernikahan itu adalah sesuatu yang serius sekali seumur hidup. Jadi, jangan trial and error. Oke, sampai di sini aja. See you next time at Talk. Bye.